Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Setelah pada pertemuan lalu kita menjelaskan secara singkat pengenalan dasar sekali pada ilmu mantik. Sekarang kita mulai masuk ke dalam mabadi asyarah dari ilmu tersebut. Mabadi asyarah ini konsepnya dasarnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus diawalkan sebelum kita masuk ke dalam sebuah disiplin ilmu. Dikarenakan setiap disiplin ilmu itu adalah kumpulan dari masail yang banyak, kumpulan dari pernyataan yang dipertanyakan, kumpulan dari qadaya, kumpulan dari pembahasan-pembahasan yang dicari dalilnya. Sementara dalam proses pencarian dalil terhadap masail tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga kemudian ketika orang ingin paham ilmu tersebut secara utuh, orang tersebut harus mengetahui atau mengenali terlebih dahulu ilmu tersebut supaya bisa cepat memahaminya. Karena kalau tidak seperti itu, maka bisa jadi proses yang dilalui akan lama, iya kalau sampai, dan banyak tidak sampai, dikarenakan tidak tahu dasar yang harus diketahui. Dan itu kemudian dikonsepkan oleh para ulama menjadi sebuah konsep, namanya adalah muqaddimatul ulum. Muqaddimatul ulum. Hanya saja muqaddimatul ulum yang harus atau yang perlu sekali untuk ada itu hanya 3. Yaitu yang kemudian kalian kenal dengan ta'rif, samrah, dan maudhu'. Kemudian dikembangkan oleh para ulama, walaupun yang harus itu hanya 3, tapi sangat bagus juga untuk disertakan beberapa madkhal yang lainnya, beberapa pengetahuan-pengetahuan dasar yang lainnya. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi konsep mabadi asyrah. Ada 10 dasar pengetahuan dari setiap disiplin ilmu yang sangat perlu secara umumnya, sangat perlu untuk diketahui sebelum kita masuk mempelajari ilmu tersebut. Mempelajari ilmu tersebut supaya sampai ke ujung dari ilmu tersebut. Adapun kalau ingin mempelajari, ingin tahu, kenal saja, maka tidak harus melalui lewat muqaddimah al-ulumiyah. Bisa langsung masuk ke kelas, tapi pasti akan bingung-bingung. Oke, biasanya saya memberikan muqaddimah beberapa hal, tapi saya kira kalian sudah mengetahuinya. Seperti misalnya makna ilmu itu ada banyak, maka dikarenakan saya anggap kalian sudah mengetahuinya, sudah disampaikan Satija harusnya pada tahun lalu. Karena saya juga menyampaikan ke angkatan mereka, juga sesekali saya menyinggung tentang arti ilmu yang ada banyak, maka saya tinggalkan untuk mempersingkat pertemuan kita. Karena pertemuan kita akan selain mantik ini akan dilanjutkan dengan ada bahas wal munadhar insyaallah. Kemudian ada beberapa muqaddimah lain, yaitu asbab taqaddum, harusnya juga sudah dijelaskan di tahun lalu. Madarikul ulum harusnya juga sudah dijelaskan pada tahun lalu. Itu nanti akan kita ulang di tempatnya langsung. Di tempatnya langsung ketika nanti kita membutuhkan poin-poin tersebut. Oke, di sini kita langsung mengatakan bahwa ilmu yang dimaksudkan di sini secara dasar adalah masail untuk sampai ke dalam malakah dalam masail tersebut. Inna mabadi kulli fannin asyarah, bahwa dasar untuk kita memahami sebuah disiplin ilmu berarti kumpulan masail. Kumpulan masail berarti misalnya nahwu masailnya totalnya itu tidak terhitung, sangat banyak sekali. Akidah itu sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah masailnya itu ada 1.700-an. Yang kalau orang ingin menjadi seorang yang ahli atau faham dalam ilmu kalam secara utuh, maka artinya adalah dia harus memahami seluruhnya, yaitu 1.700-an masail tersebut beserta dalilnya, bukan kata ulama ini, ulama tersebut, bahkan a'immah, bukan kata a'immah. Langsung dikatakan bahwa ini harusnya seperti ini karena akalnya mengatakan seperti itu. Kalau diibaratkan kita itu lagi mau beli laptop misalnya, atau mau mempelajari laptop misalnya, maka orang luar itu hanya mempelajari laptop yang bagus itu speknya bagaimana. Oh ada ini jenis-jenisnya. Tapi orang yang
lebih mendalam dalam dunia laptop, maka dia itu mempelajari laptop itu dibuatnya dari bahan apa saja. Masuk ke dalamnya, kenapa ada laptop bagus, kenapa laptop dengan spek seperti ini tuh kurang bagus, asal usulnya dikorek. Nah, maka ulama itu sampai derajat ngorek asal usulnya. Nah, para tolabah itu diharapkan bisa ke derajatnya para ulama, sehingga bukan tahu ini spek yang ini berapa giga, ini bagus, yang ini sekaligus saja yang kecil lumayan ini harganya sekian, bukan hanya goirnya saja. Ya, tapi asal usul kenapa spek ini bagus, kenapa ini kurang bagus, kenapa ketika spek ini maka pasangannya adalah yang begini, kenapa ketika giganya seperti ini pasangannya adalah dia harus SSD misalnya, atau dia adalah harus HD misalnya, atau tahu asal usulnya, gitu ya. Jadi yang diharapkan dari para tolabah, dari kita, gitu ya, kita secara umum adalah supaya masuk ke jalannya para ulama, gitu ya. Oke, maka di sini inna mabadi kulli fannin asyarah adalah mabadi untuk kita masuk ke dalam sebuah disiplin ilmu. Sebuah disiplin berarti masa ya. Kemudian kita ingin mencapai malakah di dalamnya. Apa saja hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita masuk mendalami sebuah disiplin ilmu sampai kemudian kita ada apa? Kalau Syekh Husam itu ketika belajar jam dinding itu harus dimatikan, diturunkan. Kenapa? Karena detiknya itu mengganggu. Suara detiknya tak. Ya, itu sangat mengganggu dan itu membuat kita harus menarik ulang dari awal. Aduh, tadi lagi bahas apa lagi? Ya, maka kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga juga mengganggu, maka nggak harus dikeluarkan, kaliannya aja yang harus fokus. Ya, biarkan dia lewat karena dia iri dengan para hayawan nautik. Biarin. Oke, nama di kulli fannin asyara ini sekaligus saya bobat supaya kalian nanti bacanya seperti itu. Inna mabadi. Ya, secara nahwu dasar inna mabadiya atau inna mabadi'a. Nah, tapi di sini pakai aturan arud, maka perlu inna mabadi. Inna mabadi kulli fannin asyarah, dan ini baitnya adalah baharnya adalah bahar rojaz. Dia bisa inna mabadi'a kemudian kita bawa kepada bahar kamil. Akan tapi nanti terjadi zihafnya atau terjadi mukhalafah lil asalnya itu terlalu banyak. Sementara kalau kita bawa kepada rojaz, maka terjadi mukhalafah lil asalnya semakin sedikit. Cuma kita harus mengatakan inna mabadi itu saja. Jadi itu saja cukup, sisanya aman. Sisanya tidak terlalu banyak sebagaimana dalam kamil. Apa itu maksudnya? Nanti akan kalian pahami. Ini penjelasan ini harus kasih mabda tentang ilmu arud. Kalau kalian belum belajar ilmu arud, maka kalian tidak akan bisa memahaminya. Saya katakan semacam itu, wallahu alam, nanti kalian mungkin pahamnya nanti. Ada pelajaran arud ya sama saat nanti ya. Sepertinya ada. Nanti akan kalian pahami ketika kalian masuk ke dalam ilmu arud, atau bagi yang sudah belajar ilmu arud maka akan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Yang pasti adalah bacanya seperti itu. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Kemudian dia juga disukun asyarah. Kemudian al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah juga disukun. Wa fadluhu wa nisbatun, itu dalam riwayat lain dibalik, wa nisbatun wa fadluhu itu tidak ada masalah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' disukun. Ya, wa ismul istindad hukm syari' disukun. Masa ilun ditanwin. Walaupun secara nahwu kalian mengetahui itu adalah siwat mutahajjumu, harusnya dia tidak boleh terkena tanwin. Ya, akan tapi dalam aturan ilmu arud nanti dia harus ditanwin. Justru kalau tidak ditanwin salah. Ya, maka masa ilun wal ba'du bil ba'd ittafa wa man dara jami'a hadza syarafa. Oke, dasar dari setiap disiplin ilmu itu ada 10. Apa saja 10 itu? Yang pertama adalah ta'rifnya, definisi dari ilmu tersebut. Kita harus mengetahui, kita perlu mengetahui definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Supaya apa? Ya, supaya kita jelas ketika ketemu dalam suatu permasalahan, dia adalah permasalahan ilmu tersebut ataukah bukan. Karena kalau kita tidak tahu definisinya, maka kita akan menyangka banyak sekali permasalahan yang disebutkan di dalam kitab, menyangka itu termasuk ilmu yang sedang dipelajarinya, padahal bukan.
Padahal dia disebutkan untuk membantu mempelajari ilmu tersebut. Misalnya adalah di dalam nahwu. Di dalam nahwu kalian sering menemukan ada huruf ma'ani. Ila artinya apa? Min artinya apa? Ala artinya apa? Ya nggak? Dalam nahwu kalian akan menemukan itu. Nah, ketika ada kitab-kitab nahwu menyebutkan itu, maka ketahuilah bahwa itu bukan masalah nahwiyah, bukan masail nahwiyah. Dia disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu untuk membantu, karena dia tidak berhubungan dengan masalah awakhir kalim. Jadi sementara nahwu itu hubungannya adalah dengan masalah awakhir kalim. Nah, maka ma'anil huruf itu sebenarnya bukan masuk dalam ilmu nahwu, tapi kalau ada kitab-kitab nahwu yang memasukkan masalah tersebut di dalam kitab-kitab ilmu nahwu, maka ketahuilah bahwa itu dimasukkan ke dalam ilmu nahwu untuk membantu permasalahan yang ada di dalam ilmu nahwu tersebut. Begitu juga nanti ketika kawan-kawan mempelajari ilmu akidah, nanti sesekali ada ilmu lain di dalamnya, maka itu tandanya adalah bahwa ilmu tersebut kalau tidak sesuai dengan maudhu'nya ilmu akidah, ketahuilah bahwa dia dimasukkan dalam kitab akidah untuk membantu inti, gitu ya. Oke, di dalam ilmu mantik bahkan juga akan kita temukan beberapa permasalahan yang sebenarnya dia bukan pembahasan mantik, akan tapi terpaksa dimasukkan ke dalam mantik karena membantu. Apa itu? Yaitu pembahasan alfaz dan pembahasan dalalah. Jadi pembahasan alfaz dan dalalah justru dikatakan bahwa itu, nanti kalian akan menemukan nusus dari para ulamanya, justru dikatakan bahwa itu bukan pembahasan mantik. Pembahasan mantik mulainya dari pembahasan kulliyat khams. Pembahasan mantik mulainya dari pembahasan kuliah khams. Dan kalian sudah mengetahui dalam peta pembelajaran ilmu mantik itu ada mabadi tasawurat, ada maqasid tasawurat, mabadi tasdiqat, dan maqasid tasdiqat. Mabadi tasawuratnya adalah bab apa? Al-kuliyatul khams. Maqasid tasawurat adalah bab at-ta'rif. Mabadi tasdiqat adalah bab qadaya, dan maqasid tasdiqat adalah bab qiyas. Itu adalah abwab mantik. Ya, abwab mantiknya adalah terbagi menjadi 4. Loh, apa itu yang sebelumnya? Dalalah sama alfaz. Itu pembahasan apa? Itu pembahasan lafaz dimasukkan di dalam kitab-kitab mantik karena sangat membantu dalam proses memahami materi mantik. Kenapa? Karena materi mantik hubungannya dengan apa yang kita pahami dalam akal. Ya, sementara apa yang akan kita pahami dalam akal, misalnya dalam akal kita nanti akan ada yang seperti ini. Apa itu seperti ini apa? Saya mencontohkan susah. Maka saya bahasakan di dalam bahasa lisannya adalah dia kullu insan natiq. Di dalam bahasa lisannya adalah kullu insan natiq. Di sini ada kul nih. Saya sedang mengatakan bahwa makna yang ada dalam kepala saya ini adalah semua insan. Maka di sini makna yang ada dalam kepala saya perlu dimunculkan dalam bentuk lafaz. Dan bentuk lafaznya yang mewakili misalnya di sana nanti akan disebut dia adalah qadiyah. Dia bukan sekedar tasawur saja, dia bukan sekedar murakkab naqis saja, dia bukan sekedar mufrad saja, tapi dia sampai ke derajat qadiyah. Dan qadiyahnya nanti dia adalah qadiyah kulliyah, dan kuliahnya bahkan kuliah mujabah. Itu semuanya ada di kepala saya, tapi kalau tidak diwakili dalam bentuk kalimat akan susah. Oke, misal ada qadiyah dalam akal saya mengatakan jumlah kalian misalnya ada 100 misalnya. Jumlah kalian ada 100. Apakah saya bisa menunjukkan makna dalam akal saya dengan botol ini? Bisa nggak? Saya mau membahas pernyataan tersebut benar atau tidak. Bagaimana untuk membahasnya? Kalau tidak menggunakan perwakilan yang menunjukkan pada makna yang ada dalam kepala. Dan itu nanti akan kita bahas. Dan itu terhadap makna itu akan ada banyak. Dan nanti yang akan terkuat adalah dalalah lafziyah yang nanti akan kita bahas. Poinnya adalah bahwa akan ada beberapa pembahasan yang dimasukkan dalam kitab-kitab mantik sebenarnya bukan pembahasan mantik, sebenarnya bukan bagian dari ilmu mantik. Jadi akan tapi dimasukkan dalam kitab-kitab mantik karena sangat menjadi dasar untuk masuk ke dalam pembahasan ilmu mantik. Gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, pahami saja terlebih dulu arahnya. Arahnya adalah, garis besarnya adalah mantik, temanya adalah pengetahuan, temanya adalah maklumat, temanya adalah sesuatu yang ada dalam akal kita. Adapun kemudian kita membahas lafaz, ini lafaz juz'i, ini lafaz kulli, ini lafaz mufrad, ini lafaz murakkab, ini lafaz begini. Kita membahas lafaznya, maka itu ala sabilit taba'. Gitu ya, itu hanya perwakilan untuk membahas apa yang ada dalam akal kita. Gitu ya.
Oke. Maka perlu kalian ketahui apa fungsi dari tarif. Fungsinya adalah untuk bisa kita mengembalikan mana yang merupakan masail dari ilmu yang kita pelajari dan mana yang bukan, dan itu diketahuinya dari tarif. Yang mana tarif itu nanti akan menggunakan salah satu dari dua, yaitu tarif terhadap ilmu. Tarif terhadap ilmu itu menggunakan salah satu dari dua, yaitu imma tarif bil maudhu atau tarif bil thamrah. Jadi tarif bil maudhu atau tarif bil thamrah. Nanti akan kalian kenal atau mungkin sudah kalian dengar bahwa tarif bil maudhu dalam ilmu itu adalah tarif bil had. Jadi sementara tarif bil thamrah adalah tarif bil rasam. Perlu kalian sadari, perlu kalian intibah bahwa tarif bil had itu nggak harus tarif bil maudhu. Jadi ya, itu hanya berlaku dalam dunia definisi ilmu. Dunia definisi ilmu, ketika mau mengatakan tarif bil maudhu dari ilmu tersebut, maka tariflah maudhu dari ilmu tersebut dijadikan fasalnya ilmu yang bagaimana, maka menjadi tarif bil had. Nanti akan lebih kalian pahami ketika nanti kita mulai masuk ke dalam penjelasan maudhu itu apa, kemudian bentuk tarif itu bagaimana, akan kalian pahami. Oke. Sementara kalau mau menjadikan tarif itu bil rasam, maka masukkan si samro. Tapi tidak mesti tarif bil had adalah tarif bil maudhu. Misalnya adalah buku tarif bil hadnya apa? Tidak ada maudhunya. Jadi tidak ada maudhunya. Dia adalah kumpulan kertas yang bagaimana, misalnya. Mikrofon adalah alat yang bagaimana. Yang bagaimana itu bukan maudhu dari mikrofon. Gitu ya. Jadi yang terpenting adalah zati bagi sesuatu tersebut. Dalam ilmu, zati dari ilmu tersebut adalah ya masail itu sendiri. Karena kita lagi membahas sebuah disiplin ilmu. Disiplin ilmu kumpulan masail. Kumpulan masail apa yang garis besar yang bisa menyamakan seluruh masail dari awal sampai akhir dalam setiap disiplin ilmu, maudhunya. Karena mahmulnya berbeda-beda. Ya, karena mahmulnya itu berbeda-beda. Maudhunya ditarik kesimpulan satu. Maka diambillah definisi menggunakan maudhu itu adalah definisi bil had, karena menggunakan zati bagi ilmu tersebut. Kalau kalian masih susah, aman saja. Itu nanti akan kita jelaskan lebih detail di tempatnya. Poinnya sekarang saya sedang menggambarkan terlebih dahulu kenapa perlu ada ini ila akhirih. Gitu ya. Yang sedang saya jelaskan sekarang adalah kenapa perlu ada had, kenapa perlu ada maudhu, kenapa perlu ada thamrah, kenapa sampai ila akhirih. Kita belum menjelaskan hadnya mantik itu apa, atau tarifnya mantik itu apa, maudhunya mantik itu apa, thamrahnya mantik itu apa, ila akhirih, untuk bisa kemudian memahami apa yang tadi saya jelaskan. Oke, maudhu. Kenapa kita perlu mengetahui maudhu dari sebuah disiplin ilmu? Ya. Karena tadi bahwa setiap disiplin ilmu itu kumpulan dari masail. Masail itu kumpulan. Setiap masalah itu adalah kumpulan dari atau gabungan dari maudhu dan mahmul. Supaya kalian tidak capek dalam membayangkan itu capek nggak sih? Oke, setiap disiplin ilmu, misalnya adalah ilmu mantik. Perlu kalian perhatiin juga ilmu mantik semacam ini namanya adalah idhofah bayaniyah. Ilmu mantik. Karena ilmu artinya masail, mantik ya masail itu masail yang disebut dengan yang dinamai dengan mantik. Maka masail apa maksudnya? Ini maksudnya adalah ilmu atau masail yang disebut dengan mantik. Jadi itu nisbahnya idhofah bayaniyah. Oke, setiap disiplin ilmu itu adalah kumpulan masail. Nah, setiap namanya masail berarti dia jamak. Berarti jamak dari masalah. Oke, masalah itu apa? Masalah itu adalah qadiyah, kulliyah, hamliyah, kulliyah, mujawab, mawdhu'iyah. Nanti akan kalian ketahui secara detailnya qadiyah itu apa, tapi secara singkat qadiyah itu adalah pernyataannya. Secara sederhana sekali, qadiyah adalah pernyataan saya sedang berdiri, qadiyah. Saya adalah manusia, qadiyah, ila akhirih. Yang usulidin sudah tahu atau secara umum kalian sudah mengetahuinya. Qadiyah apa? Qadiyah hamliyah. Nanti juga akan kalian pahami lebih detail ketika kita sudah mulai masuk ke dalam tasdiqat. Lawan dari hamliyah adalah syartiyah. Syartiyah itu yang jika ini maka itu. Kalau yang hamliyah itu yang tegas, saya berdiri. Bukan jika saya berdiri maka saya akan lelah. Saya berdiri, saya lelah. Saya belum makan, saya begini, saya begitu. Nah, itu adalah qadiyah hamliyah. Lawannya adalah qadiyah syartiyah. Kemudian kulliyah.
tidak hanya talaqi tapi juga kuliah. Kuliah itu adalah lawannya adalah juz'iyah. Ya, lawannya adalah juz'iyah. Juz'iyah itu adalah sebagian. Sebagian yang hadir sekarang paham 100%. Kalau kuliah berarti semua yang hadir sekarang paham 100% misalnya. Maka satu itu juz'iyah, yang satu adalah kuliah. Masail itu harus berupa qadhiyah, kuliah. Kemudian mujabah, harus juga kuliah yang mujabah. Yang sifatnya adalah kalau kita bahasakan sifatnya positif bukan negatif. Ya, sifatnya positif bukan negatif, bukan kalimat bukan positif dalam arti kebaikan ya, negatif dalam arti keburukan. Oke, karena mencuri atau Zaid mencuri misalnya, itu kalimat positif atau negatif? Itu kalimat positif. Misal gini, mencuri adalah perbuatan baik. Gitu ya, lebih jelas nih. Mencuri adalah perbuatan baik. Ini kalimat positif atau kalimat negatif? Gitu ya. Bahaya ya kalau kalian tercampur istilahnya. Maka saya bahasakan mujabah supaya tidak terganggu. Oke, kalimat mujabah. Kalian bahasakan positif atau semacamnya. Kemudian yang nazari, kalau yang negatif atau yang salibah adalah yang tidak, ya, yang ada salibnya. Saya tidak duduk, saya tidak paham ila akhirnya. Kemudian nazariyah itu lawannya adalah doruriyah. Ya, lawannya adalah doruriyah. Doruriyah itu yang tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada tartib, tidak butuh pada fikr. Sementara nazariyah adalah yang butuh pada fikr, pada dalil atau pada dalil. Nah, setiap permasalahan itu harus berupa ini: qadhiyah, hamliyah, kulliyah, mujabah, nazariyah. Dalam setiap disiplin ilmu apapun. Kenapa dia harus berupa qadhiyah? Karena akan kita gunakan di dalam kehidupan. Kalau masalah ilmu bukan berupa qadhiyah atau bukan berupa qadhiyah, kalau bukan berupa qadhiyah maka imma perintah itu perintah baik atau perintah buruk itu mabni ala kebenaran sesuatu. Nah, kita akan lakukanlah ini, itu benar atau tidak? Gitu, yang dilakukan itu sesuatu yang memang layak dilakukan atau tidak? Maka perintah itu tidak memberikan faidah ilmiah. Kemudian yang tidak qadhiyah lagi adalah murakkab yang naqis. Karena kalian mungkin sudah dijelaskan bahwa lafaz itu ada mufrad, ada murakkab ya. Mufrad ada murakkab, yang murakkab ada yang tam, ada yang naqis, ya enggak? Oke, yang mufrad ya seperti misalnya mikrofon, pulpen, kitab, ila akhirih. Kemudian yang murakkab ada yang tam, ada yang naqis. Yang naqis ada yang takyidi, ada yang ghair takyidi. Yang takyidi ada yang yudhafi, ada yang wasfi. Contohnya kalian mengetahui yang ghair takyidi adalah seperti syarat yang belum selesai, in ja'a zaidun. Nah, ini adalah murakkab tapi naqis. Kemudian kalau yang murakkab tam itu ada khabari, ada insya'i. Nah, yang khabari adalah yang qadhiyah, yang insya'i tadi kita sebut yang insya, perintah, larangan dan semacamnya. Nah, sisanya itu tidak memberikan faedah ilmiah untuk kita berdiri di atasnya. Hanya satu, yaitu qadhiyah. Maka yang dibahas dalam ilmu adalah qadhiyah, harus berupa qadhiyah, bukan sisanya. Gitu ya. Jadi kalian tahu lawan-lawannya qadhiyah apa saja? Itu semuanya. Itu yang mulai dari mufrad, murakkab naqis dengan dua jenisnya, murakkab tam, yang insya'i. Itu semuanya bukan pembahasan dalam ilmu. Kemudian hamliyah harus berupa hamliyah, bukan jika maka. Karena ingin tegas, tidak, bukan jika ini maka itu, tapi tegas dia bagaimana? Bukan kemudian misalnya dikatakan seperti ini. Jika fa'il begini, maka fa'il itu marfu. Jika fa'il ini maka dia itu mansub. Jika fa'il ini maka jadi bagaimana? Fa'il itu mansub atau marfu atau apa? Ya, maka yang dibahas dikaji oleh para ulama adalah fa'il itu marfu. Jadi langsung fa'il itu marfu, hal itu mansub ila akhirih. Kemudian kulliyah harus bersifat kulliyah, karena kalau juz'iyah maka juga tidak bisa dipakai secara umum, tidak bisa dipakai. Bagaimana dia tidak bisa dipakai? Misalnya para ulama mengisbat berdalil sepanjang-panjangnya untuk mengatakan sebagian fa'il marfu. Ketemu sudah sebagian fa'il marfu. Kita sebagai pelajar atau siapapun yang membaca kaidah tersebut kemudian ingin mempraktekannya, ketemu sesuatu. Ini fa'il bukan ya? Karena sebagian fa'il marfu. Atau ini marfu bukan ya? Karena ini katanya fa'il. Tapi ini marfu enggak ya? Karena kaidahnya adalah sebagian fa'il marfu. Ini fa'il nih. Apakah marfu atau tidak? Karena dihukumi sebagian.
Gitu ya, maka harus semuanya. Maka kalau sebagian itu nggak bisa dihukumi. Bukan bisa dihukumi, nggak bisa dipraktekkan secara umum. Begitu juga kalau misalnya sholat fardu sebagian sholat 5 waktu itu wajib misalnya. Terus jadi ini wajib nggak nih? Karena sebagian saja nih. Gitu ya. Jadi susah untuk dipraktekkan. Dan kalau semua sholat 5 waktu zuhur asar ila akhiri itu hukumnya wajib, maka ketika ketemu langsung dihukumi wajib. Maka harus bersifat kulliyah. Kemudian juga harus bersifat mujabah. Mujabah tadi sifatnya adalah positif. Bukan madbunnya itu sesuatu yang positif. Sifatnya adalah positif. Karena kalau negatif artinya tidak, maka juga tidak bisa kita praktekkan. Misalnya adalah bahkan kalau kuliah tidak ada satupun fa'il yang mansub misalnya. Orang belajar nahwu pertama kali dikatakan tidak ada satupun fa'il yang mansub. Kemudian praktek ini fa'il nih katanya. Berarti dia bukan mansub. Kalau bukan mansub apa? Belum bisa. Gitu ya. Karena ihtimalnya masih ada marfu, masih ada majrur, masih ada majzum. Gitu ya. Maka ketika dia salibah belum bisa digunakan juga. Belajar mantik tidak atau bukan fardu ain misalnya. Oke, kalau dia bukan fardu ain, terus apa? Masih banyak kemungkinannya. Masih dia fardu kifayah atau mandub atau dia haram atau bagaimana, masih banyak kemungkinannya. Maka harus berupa mujabah. Dan yang terakhir adalah nadhariyah. Kenapa harus nadhariyah? Karena kalau daruriyah itu tidak butuh pada dalil. Daruriyah itu ya udah gak usah dibahas dalam ilmu. Untuk apa kita berdebat mempermasalahkan? Kalau dia jelas-jelas ini adalah gelas, ya udah untuk apa masuk dalam sebuah disiplin ilmu? Ini gelas atau bukan masuk dalam fikih? Dibahas dalam. Ini gelas atau bukan? Gak perlu kita. Yang dibahas adalah yang sifatnya adalah nadhari, yang perlu dibahas bersama. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini adalah bentuk dari setiap masalah ilmiah. Jadi masalah ilmiah maksudnya masalah ilmu nahwu, mantik, akidah, filsafat dan lain-lainnya. Oke. Tadi di awal saya jelasin apa ya? Mau sama. Kemudian karena setiap masalah itu adalah qadiyah, maka qadiyah itu nanti akan kalian ketahui atau sebagian kalian sudah mengetahui. Qadiyah itu secara zahirnya, secara dasarnya itu memiliki 2 juz'un. Ada maudhu, ada mahmul. Ada maudhu, ada mahmul. Saya katakan secara umum dan secara dasar karena nanti dalam tafsirnya akan ada qadiyah tsulatsiyah, ada qadiyah rubaiyah ketika nanti memasukkan hal-hal yang lain. Secara dasar itu hanya 2. Dan ini secara zahirnya. Karena nanti kalau secara tidak zahirnya nanti akan ada nisbah ahli. Ya, maka di sini dari itu nanti akan dibahas nanti di tempatnya di qadiyah. Dan pembahasan panjangnya nanti di tahdi. Qadiyah itu ada maudhu, ada mahmul. Secara zahirnya, secara dasar qadiyah adalah maudhu, mahmul semuanya. Saya berdiri, saya adalah maudhunya, berdiri adalah mahmulnya. Tuhan satu, Tuhan adalah maudhunya dan satu adalah mahmulnya. Ila akhirih itu adalah qadiyah. Nah, setiap qadiyah itu terdiri dari maudhu dan mahmul. Kenapa terdiri dari maudhu dan mahmul? Karena pertama kita tadi sudah mengeluarkan yang syartiyah. Kalian yang sudah pernah belajar bahwa syartiyah itu juz'unya adalah muqaddam dan tali. Jadi muqaddam tali, maka dikeluarkan itu semuanya, tidak ada masalah ilmiah yang berupa muqaddam dan tali atau berupa qadiyah syartiyah. Dia hanya berupa qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah isinya adalah maudhu dan mahmul. Seperti misalnya tadi al-ilahu wahidun. Ini adalah maudhu, ini adalah mahmul. Yes. Oke. Kemudian setiap ilmu itu memiliki kesamaan, gitu ya, kesamaan di dalam maudhu. Kalau ditarik maka maudhu dari setiap ilmu itu satu, atau bahkan kalau kita mau tarik lagi dari dasarnya, para ulama, para wadhi'ul ulum itu menjadikan ilmu ketika bergabung masalahnya itu satu maudhu. Istihsanan. Apa maksudnya istihsanan? Begini, bayangkan, ini sekarang kita masuk ke sudut pandang lain. Sudut pandang kita adalah pencipta disiplin ilmu, pembuat disiplin ilmu, bukan orang yang belajar. Ini tadi matkulnya adalah kita sedang mempelajari disiplin ilmu. Disiplin itu bagaimana sih?
kita sekarang putar balik, kita sebagai orang yang membuat disiplin ilmu. Ketika kita membuat disiplin ilmu, dan itu kumpulan masail, maka boleh saja nggak kalau misalnya kita membuat ini namanya disiplin ilmu rumah, kemudian atau disiplin ilmu agama misalnya, kemudian dimasukkan ada pembahasan fikih, ada pembahasan akidah, ada pembahasan tasawuf, ada pembahasan campuran, gitu ya. Mungkin boleh saja nggak? Boleh saja, terserah gitu ya. Para wahabi dahulu ketika membuat disiplin ilmu, mau dicampur maudu'nya apa saja, maudu tadi yang di awalnya. Kita lagi bahas apa nih? Lagi bahas tentang nahwu soroka, lagi membahas tentang kalimat, tentang jumlah, tentang ketuhanan, tentang johar arad, tentang dalil dalam usul fikih, tentang ini, tentang itu, am khos ilahi, dicampur semuanya, mungkin saja, boleh saja, tapi tidak bagus. Jadi ketika berantakan semacam itu, ketika berbeda-beda, terlalu jauh, maka para ulama dahulu ketika mewadha sebuah disiplin ilmu, menjadikan disiplin ilmu itu memiliki kesamaan dalam maudhu. Memiliki kesamaan dalam maudhu. Nah, maudhu ini sama dari awal sampai akhir permasalahannya. Karena memang dibuat sama, karena memang kalau tidak dibuat sama, maka para tolak ketika ingin mempelajarinya, maka campur aduk, tidak jelas. Gitu ya. Maka ketika dibuat sama, kita para pelajarnya perlu tahu maudhu'nya itu apa. Karena cuma satu. Karena maudhu'nya itu cuma satu. Ya bisa ilmu maudhu'nya cuma satu. Misal fikih. Fikih itu kalian mengetahui maudhu'nya adalah af'al mukallafin atau fi'lul mukallaf. Maudhu' dari fikih adalah fi'lul mukallaf dari segi apa? Dari segi boleh atau tidak boleh, atau dari segi hukumnya apa? Hukum syar'inya apa? Fi'lul mukallaf dari segi hukum syar'inya itu apa? Wajib, makruh, haram, ila akhirih. Maka ketika ada pembahasan tentang mikrofon, berarti dia pembahasan mikrofon. Mikrofon ini bagus atau tidak bagus? Berarti pembahasan kita atau bukan? Bukan. Mikrofon ini dibuatnya bagaimana caranya? Berarti pembahasan kita atau bukan? Bukan. Karena bukan bicara tentang fi'lul mukallaf. Oke, sekarang kita bicara tentang fi'lul mukallaf. Berdiri, fi'lul mukallaf bukan? Oke, tapi dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi hukum syar'inya itu apa? Apakah halal, haram, ila akhirih. Kalau misalnya berdiri yang baik yang membuat orang tidak capek, harus bagaimana posturnya, maka berarti fikih atau bukan? Bukan juga. Karena dia walaupun bicara tentang fi'lul mukallaf, tapi haifiyahnya itu berbeda. Dan iktibarnya, sudut pandangnya itu berbeda. Maka berarti dia bukan permasalahan fikih. Nah, kenapa perlu kalian sedetail ini? Karena kalian nanti ketika sudah mulai masuk ke dalam masail ilmu, kalian akan dituntut untuk mengetahui hal semacam ini. Ketika nanti kalian masuk ke dalam syuruh hawasyi, kalian akan menemukan hal-hal yang kalau kalian tidak pahamnya tadi saya sampaikan, maka kalian akan menemukan banyak sekali kebuntuan, banyak sekali kebingungan. Akhirnya mengatakan turos ini adalah sesuatu yang ribet. Kamunya cerita paham. Padahal ini gampang sekali. Masuknya dari mana itu? Oke, salah satunya adalah itu tadi. Maka setiap disiplin ilmu memiliki maudhu yang sama. Nah, kalau kita lihat misalnya praktiknya dalam fikih tadi, ada yang bukan permasalahan fikih, maudhunya bukan fi'il mukallaf min haitsu kata-kata, tapi bukan permasalahan fikih. Kita lihat permasalahan fikih. Permasalahan fikih misalnya adalah thaharah. Ya, thaharah lagi membahas tentang bersesuci. Bersesuci itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Atau begini, sholat, semua sholat harus didahului oleh bersesuci. Jadi semua sholat harus didahului oleh bersesuci atau harus dilakukan dalam keadaan orangnya suci. Nah, maka itu bentuk dari masalah fiqhiyah. Maka berarti membahas tentang sholat, membahas tentang bersuci untuk bisa adanya sholat harus dibangun atas kesucian diri. Maka itu adalah permasalahan fikih. Karena berarti di sini thaharah itu adalah sesuatu yang wajibah. Gitu ya, thaharah adalah fi'il mukallaf dan dia wajibah liman yusalli atau liman sayusalli. Dan begitu juga dalam praktek-praktek yang lainnya, dalam thaharah, dalam sholat itu wajib,
sholat witir itu mandub, sholat rawatib itu mandub, ila akhirih. Dalam baik itu halal, ada baik yang haram, riba itu haram, kemudian nikah itu jaiz, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, kemudian masuk ke jihad, ila akhirih, sampai seluruh permasalahannya itu permasalahan tentang af'al mukallaf. Kita ingin itu al-ahkam asy-syar'iyyah. Oke, mantik pun sama seperti itu. Maudhu'nya apa? Belum kita jelaskan. Oke, kita masuk ke dalam tadi maudhu'. Maudhu' itu apa? Sesuatu secara umumnya maudhu' itu adalah sesuatu yang mengikat seluruh permasalahan itu dari awal sampai akhirnya. Jadi, kalimat akhirnya adalah semacam itu. Maudhu' adalah garis merah yang mengikat, benang merah yang mengikat seluruh permasalahan setiap disiplin ilmu. Itu adalah maudhu'. Berikutnya, sampai sini bisa dipahami ya. Beberapa pembahasan mungkin gharib atau susah dipahami, aman kalian dengarkan rekamannya, kalian dengarkan videonya diulang-ulang. Kalau masih belum paham, ditanyakan lagi nanti. Dan berikutnya adalah as-samroh. Kenapa juga kita perlu mempelajari samroh, mengetahui samroh dari ilmu yang akan kita pelajari? Dikarenakan kalau kita tidak mengerti samrohnya, tidak paham samrohnya, tidak tahu faidahnya, maka kita akan mudah untuk berhenti di tengah jalan. Kita akan mudah berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena jalannya ternyata lama sekali. Ya, mati untuk sampai jadi malakah di dalamnya ternyata lama sekali. Nahu untuk sampai malakah di dalamnya ternyata lama sekali. Ya, makanya kalian akan susah menemukan orang-orang yang pakar dalam nahu. Padahal yang belajar nahu hampir semuanya. Terpenimpa ke dalam nahu enggak. Sekalinya masuk dalam surah Hawashi mental. Dia mental. Terus saya kayaknya susah deh. Saya kayaknya tidak diciptakan untuk oh, motivator gitu. Sepertinya tidak diciptakan. Kamu yang salah jalan gitu. Maka apa yang membuat orang bertahan ketika menemukan kesulitan-kesulitan dalam mempelajari suatu ilmu? Mana yang buat bertahan? Samroh. Kita tahu faedahnya. Samroh ini juga samroh yang muaziyah lita'abit talab. Qaidnya para ulama semacam itu. Samroh yang muaziyah lita'abit talab. Samroh yang sepadan dengan usaha kita untuk meraihnya. Kalau misalnya samrohnya adalah samroh yang sepele, maka tidak layak untuk kemudian dicari, untuk kita capek-capek mencari ilmu tersebut. Tapi harus samroh yang muaziyah, yang sepadan dengan ta'ad. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini mantik misalnya. Kita belum masuk sih. Oke, itu adalah samroh. Maka samroh juga harus diketahui sebelum masuk ke dalam ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu ini jauh perjalanannya. Jadi, supaya kamu sampai ke ujung, maka kamu perlu membekali samroh. Misalnya ketika susah, saya cuma dapat ini. Saya dapat kok, itu kenikmatannya luar biasa. Itu kalau kita belajar mantik, maka kita akan bisa memahami ilmu kalam dengan baik. Kalau kita bisa memahami ilmu kalam dengan baik, maka kita akidahnya benar dan kita bisa menjelaskan akidahnya benar. Karena di daerah saya banyak sekali orang akidahnya bermasalah atau banyak sekali orang berdebat dalam akidah. Saya pengen tahu kenapa sih mereka berdebat, rahasianya itu apa? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ini kamu pendapatnya salah, bahwa ini kamu argumentasinya salah, bahwa kamu ilahi. Maka hal yang semacam itu perlu ada bagi seorang talib dalam mempelajari setiap disiplin. Berikutnya adalah fadlnya. Fadlu. Fadlu itu adalah keunggulan ilmu tersebut dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita tidak mengetahui keunggulan ilmu tersebut dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya, maka kita akan mudah mundur juga. Kita akan mudah terbuai dengan keindahan ilmu lain. Ilmu lain memiliki keindahan juga, tapi setiap disiplin ilmu itu harus kita ketahui keunggulan dibandingkan ilmu lain. Misalnya bagaimana? Misal nanti ketika kita sudah menjelaskan ilmu mantik atau ketika kita masuk dalam mantik, tapi kita tidak menjelaskan fadlnya, tidak menjelaskan keunggulan dia dibandingkan ilmu yang lainnya, maka ketika kalian mendengar fadilah dari ilmu tafsir, maka kalian akan pindah ke sana. Sepertinya saya nggak perlu deh lama-lama belajar mantik. Sepertinya saya tafsir aja, karena tafsir kan kalamullah dan itu di dalamnya ada petunjuk Allah kepada hambanya. Mantiknya disisihkan, belajar tafsir. Setelah belajar tafsir, kalau dia tidak mengetahui fadl dari tafsir juga, maka kemudian mendengar fikih.
Untuk apa kamu lama-lama memahami kalamnya Allah, padahal jelas perintahnya itu apa di dalam fikih? Kan itu di sana masih banyak sekali kemudian tafsirannya, langsung produk jadinya saja. Jadi ini hukumnya apa? Ya, daripada kemudian masuk ke dalam irsyadat yang kita sendiri belum bisa memahaminya. Langsung para ulama mengatakan ini hukumnya apa, langsung belajar aja tentang ibadah kepada Tuhan. Kamu lagi bicara bagaimana memahami kalam Tuhan, saya bicara tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan. Maka tafsirnya disisihkan, belajar ilmu fikih. Oke, ilmu fikih gak diketahui fadlnya daripada ilmu yang lainnya. Kemudian ketemu lagi dengan orang yang belajar tasawuf. Kamu beribadah dengan tubuh kamu, saya beribadah dengan hati saya. Akhirnya fikihnya ditinggalkan. Begitu seterusnya gitu ya. Begitu seterusnya. Sampai kemudian tasawuf pun masih kena gitu ya. Masih kena dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, maka kita perlu mengetahui fadl keunggulan ilmu yang kita pelajari sebelum kita masuk mempelajari tersebut, supaya kita tidak terombang-ambing oleh kenikmatan di ilmu yang lainnya. Ya, bukan berarti kemudian kita menutup mata, bukan. Kita perlu mengetahui seluruh fadl dari ilmu yang lainnya. Cuma dengan mengetahui fadl setiap ilmu, maka kita akan bisa konsisten untuk menjelaskan satu persatu tanpa terombang-ambing oleh hawa nafsu yang mengelabui kita dalam bentuk, oh ini adalah kalam Allah Ta'ala, ini adalah ibadah Allah Ta'ala, ini ilahi. Karena lagi-lagi ujian atau godaannya setan kepada para thalabah bukan tentang khamr, bukan tentang zina, bukan tentang hal-hal yang secara itu golir sekali bagi kita, haram. Kalaupun melakukan kita langsung taubat, langsung bisa mundur gitu. Tapi mengujinya, godaannya adalah dalam hal-hal yang sangat detail sekali, yang golirnya adalah ibadah. Oke, yaitu apa? Pindah dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya. Belajar tafsir, golirnya adalah ibadah, sangat ibadah sekali, tidak ada yang mengingkari itu. Akan tapi ketika orangnya justru tanakul min ilmin ila ilmin qabla itqani ma bada'a qablahu, maka itu termasuk hadmun lima qad bana. Itu termasuk menghancurkan ilmu yang sebelumnya. Oke, maka perlu kita mengetahui fadl dari ilmu mantiq. Fadlnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Oke, berikutnya adalah nisbahnya. Nisbah di sini paling banyak para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan mabadi asyrah, dalam mentafsirkan nisbah. Nisbah di sini sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah nisbah yang ada dalam mantiq, yang ada tasawi, tabayun, umum khususullah, umum khusus wajhi. Nisbah itu bahwa ini tuh ilmu ini a'am daripada ilmu ini, akhas daripada ilmu ini, mubayin dari ilmu ini, musawi dari ilmu ini. Sebagian ulama mengatakan itu. Tapi ada makna lain, dan ini lebih utama, yaitu apa? Nisbah itu adalah martabah fima bainal ulum fit taqdim wa ta'khir fit tahsil. Itu urutan dia di antara ilmu-ilmu yang lainnya dalam dipelajari, untuk dipelajari. Jadi mantiq ini dia harus diawalkan daripada apa? Atau datangnya setelah apa kalau ada? Ya, nahwu dipelajari setelah apa, sebelumnya apa? Balaghah dipelajari sebelumnya apa, setelahnya apa? Akidah juga sama itu, begitu juga ilmu yang lainnya. Nisbah maksudnya adalah rutbatul ilm fima bainal ulum fit taqdim wa ta'khir fit tahsil. Jadi dalam diawalkan, diakhirkan dalam kita mencarinya. Itu adalah nisbah. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian wadhi itu adalah itu tadi, orang yang mengkodifikasikan. Orang yang mengkodifikasikan ilmu. Wabi itu bukan orang yang sudah mengetahui sebelumnya, bukan, tapi yang membukukan, dan nisbahnya sampai kepada kita secara benar, walaupun bukunya hilang, tapi nisbahnya itu sahih, nisbah sahihah. Nisbahnya sahih itu bisa kemudian menggunakan khabar tawatur atau menggunakan cara yang lainnya. Poinnya adalah bahwa kenapa kita katakan bahwa dia adalah pengkodifikasi. Dengan begini, dia berarti orang yang pertama kali membukukan. Dengan begini maka kita akan bisa mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali, atau beliau adalah wadhi dari ilmu usul fikih. Beliau adalah wadhi dari ilmu usul fikih karena orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah usul fikih. Walaupun Sayyidina Umar gak tahu usul fikih, Sayyidina Umar gak tahu usul fikih, para sahabat bukannya tahu usul fikih ya.
Tahu, gitu ya, bahkan beliau-beliau adalah para pembesar mujtahidin. Tapi kenapa usul fikih kemudian waktunya dari Imam Syafi'i? Gitu ya. Maka jangan pahami bahwa orang-orang sebelumnya itu tidak paham usul fikih, bukan. Orang-orang sebelumnya belum membukukan kaidah-kaidahnya secara tersendiri dalam buku. Maka para sahabat tidak disebut sebagai bapak dari ilmu usul fikih. Ya, kalian pahami makna dari wadih tersebut. Karena nanti kalian akan menemukan keanehan ketika menemukan misalnya wadih dari ilmu kalam itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi semua ilmu ya Allah Ta'ala gitu. Kalau seperti itu nggak perlu ada wadih gitu ya. Nggak perlu ada pembahasan wadih itu siapa. Semuanya pasti Allah Ta'ala. Maka perlu kalian pahami, wadih adalah orang yang pertama kali mengkodifikasikan, kodifikasi berarti membukukan ya, secara tersendiri sebagai inti. Ya, secara tersendiri sebagai inti. Kenapa harus kita mengatakan secara tersendiri atau sebagai inti? Dikarenakan Imam Malik gurunya Syafi'i, di dalam muwatta'nya ada potongan-potongan ilmu usul fikih. Tapi ilmu muwatta' tersebut bukan dikarang untuk menjelaskan usul fikih secara tersendiri. Gitu ya. Dijelaskan di sana usul fikih hanya potongan tambahan saja. Intinya adalah hadis. Muwatta' Imam Malik intinya hadis, walaupun ada potongan usul fikih, maka tidak bisa disebut Imam Malik adalah wali dari ilmu usul fikih. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Karena sebagian ulama nanti akan mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama sekali dalam membukukan kaidah-kaidah usul fikih. Itu dicampur dalam kitab fikih. Dicampur dalam kitab-kitab yang lainnya, yang mana bukan intinya adalah ilmu usul fikih itu sendiri. Hanya satu atau orang yang pertama jelas-jelas dari awal mengkodifikasikan, membukukan secara asli kaidah-kaidah usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Maka beliau disebut sebagai wali dari ilmu usul fikih. Nah, dalam mantik juga nanti akan kita jelaskan bahwa walinya adalah Aristoteles. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Oke, lanjut. Kenapa kita juga perlu mempelajari wali atau mengetahui wali dari ilmu, suatu ilmu? Kita perlu mengetahuinya supaya tahu sejarah dari ilmu tersebut dan lebih tenang saat kita mempelajari ilmu tersebut. Jadi lebih tenang maksudnya adalah ini walinya bukan orang sembarangan nih. Ini wali dari ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i yang praktek usul fikihnya dalam fikih luar biasa. Oh, ini nanti wali dari ilmu mantiknya adalah Aristoteles yang mana begini. Nanti akan kita jelaskan. Oke, maka wali juga perlu dijelaskan siapa supaya tahu asal usulnya dari mana, sejarahnya bagaimana, dan kita bisa berterima kasih kepada walinya dan kita bisa tenang karena walinya itu adalah orang terpercaya dalam ilmu tersebut. Walism, kemudian ismnya. Ism di sini bisa difahami secara sederhana sekedar nama, dan bisa difahami bahwa maksud dari ism itu adalah falsafatul ism. Maksudnya adalah kenapa namanya seperti itu? Karena dalam falsafatul ism, dalam mawara ism itu ada petunjuk tentang inti dari ilmu tersebut. Kenapa disebut dengan mantik? Misalnya dari dalam mantik, kenapa disebut dengan mantik? Karena mantik itu sendiri nanti akan sekaligus dijelaskan. Mantik itu sendiri itu imma dibawa kepada masdar mim atau dia adalah isim makan. Imma dia masdar mim, nautaqa yang tiqun nutqan wa mantiqan, atau dia adalah isim makan mantik. Oke, nautaqa sendiri artinya apa? Nautaqa dalam bahasa Arab itu artinya dua. Nautaqa yang artinya berbicara, nautaqa yang artinya berpikir. Oke, dan bisa dua-duanya itu memiliki hubungan. Tapi secara dasar sekali paling kuat adalah nautaqa yang artinya adalah berpikir. Ya, bukan ya, artinya berbicara, walaupun nanti akan ada hubungannya. Oke, nautaqa ketika dia adalah mantik. Mantik adalah namanya apa? Mantik itu apa? Kalau masdar berarti berpikir. Ilmu tentang berpikir. Jelas sekali. Karena memang mantik nanti pembahasannya adalah tentang berpikir. Sangat kuat sekali korelasinya. Atau dikatakan bahwa mantik itu adalah masdar mim, mantik, tempat berpikir. Karena kita bicara tentang akal. Dan akal adalah alat untuk atau tempat untuk kita berpikir. Nah, maka berarti korelasi juga sangat kuat sekali. Nah, maka kita akan lebih tahu dengan kita mengetahui, nautaqa itu atau mantik itu arti secara lughahnya, arti secara dasarnya adalah berpikir. Berarti ilmu ini berkaitan dengan berpikir, tentang dunia berpikir. Nah, maka berarti ini memberikan secara umum garis besar dari ilmu tersebut. Diketahui dari mana? Dari namanya. Jadi diketahui dari namanya. Itu adalah al-ism.
Kemudian al-istimdad. Istimdad itu apa? Istimdad itu adalah dasar pengambilan dari ilmu tersebut. Kalau mau ditarik lebih sederhana, kita tadi mengatakan bahwa masail itu adalah qadaya hamliyah kulliyah mujabah nazariyah. Dia nazariyah maka berarti dia butuh pada dalil. Dalil itu apa? Dalil itu adalah kumpulan. Dalil itu adalah kumpulan qadaya yang lainnya. Jadi yang kemudian kita sebut dengan premis 1, premis 2 atau muqaddimah 1, muqaddimah 2, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Oke, kumpulan dari itu adalah nanti akan disebut dengan dalil, atau disebut dengan qiyas. Oke. Kemudian setiap disiplin ilmu itu memiliki adilahnya, dan dalilnya itu nggak mesti hanya satu, dia dalilnya itu juga berdasarkan pada dalil lain. Dalilnya berdasarkan pada dalil lain. Dalilnya berdasarkan pada dalil lain. Sehingga ditarik mundur sampai ke ujungnya adalah daruriyah. Jadi semua yang nazari harus berujung pada daruri. Dalam sulamnya dikatakan wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Semua qadiyah itu harus berhenti kepada daruriyah, karena kalau tidak maka ketika dia nazariyah terus berarti artinya adalah pernyataan ini butuh pada dalil. Ini muqaddimahnya butuh pada dalil. Ini muqaddimah butuh pada dalil. Ini butuh pada dalil. Ini butuh pada dalil. Ini mata tasalsul atau muter balik lagi ke tengah-tengah atau ke awal boleh. Balik lagi, muter lagi. Namanya apa? Daur. Jadi maka harus ada ujungnya, dan ujung dari setiap permasalahan ilmu adalah sesuatu yang daruri, sesuatu yang tidak butuh pada dalil. Apa itu daruri? Daruri nanti akan juga dijelaskan di dalam akhir dari pembahasan mantik ini, di dalam hujjatun aqliyatun aqliyah, aqsamu hadhihi khamsatun jaliyah, khatabatun syar'un wa burhanun jadal, wa khamisun sasatatun mirtal amal, ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawatiratin wa hadsiyatin wa mahsusati fatilka jumlatul yaqiniyati. Ada 6 fatilka jumlatul yaqiniyati, nanti akan kita jelaskan dari itu di akhirnya dari sulam. Oke. Maka harus berujung pada daruri ya. Nah, apa konsep dari istimdad ini? Setiap permasalahan, katakan di sini ilmu al-fiqh atau al-kalam. Ilmu kalam ada 1.700-an permasalahan. Jadi di sini isinya masail ya, yang 1.700-an itu. Kemudian dari masail ini setiap masalahnya butuh pada dalil. Ini saya gambarkan ini untuk muqaddimah sughra, muqaddimah kubra ya. Setiap dari 1.700 itu harus dibuat dalil. Kemudian muqaddimahnya ini itu bukan muqaddimah yang langsung diterima, dia juga butuh pada dalil. Muqaddimah ini juga butuh pada dalil. Yang 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 ini juga butuh pada dalil. Bayangin satu permasalahan dia bisa dibahas permasalahan sangat jauh sekali. Jadi, makanya misalnya pembahasan Allah itu satu atau tidak, Allah itu ada atau tidak, pembahasannya panjang lebar, yaitu. Jadi dari satu dalil nanti akan beranak pinak, nanti dalilnya ditarik terus sampai ke daruriyat. Jadi sampai ke darurat maka berarti sudah mentok. Sampai itu baru sama tuh ada 1.700, capek sekali ya. Kita mikirin satu itu saja sudah susah, apalagi 1.700. Kalau fikih itu kalian tahu kitab Minhaj Maulibin Imam Nawawi tebalnya segini, matanya tebalnya segitu. Syekh Mustafa bin Nabi mengatakan bahwa isi dari masail fikih di dalam kitab Minhaj, masail fikihnya ada 30.000. Nah, itu sebutin 300 loh, ini 30.000. Yang mana secara zahirnya gampang, gitu ya. Tapi kalau kita sudah, Hanafi kok bilang gini ya, dalilnya apa? Setelah dijelaskan dalilnya, ya juga ya. Sebenarnya juga ya. Kalau di syariah nanti akan menemukan itu di fikih Muqarran misalnya. Ya juga ya. Di sini kok bagus ya mereka Hanafi atau di sini Hanbali, di sini Maliki. Ya males ya. Yang belajar fikih Muqarran. Silakan baca-baca. Oke, artinya adalah ketika apalagi sudah masuk dalam khilaf, maka semakin panjang lagi kalamnya, semakin panjang lagi perjalanannya. Oke, untuk bisa memahami masa ini harus memahami adilahnya, iya nggak sih?
Ya sih. Bagaimana kita mempelajari masailnya yang merupakan inti, merupakan dakwah, yang merupakan klaim kita, klaim ilmiahnya, tapi kita tidak memahami dalil-dalilnya. Ya, maka dalil ini juga harus diketahui. Nah, dalil-dalil ini dikhulasahkan. Semua dalil itu bahan dari setiap masail dalam masalah ilmu dikumpulkan, dikhulasahkan. Bentuknya apa dikhulasahkan? Bentuknya adalah istinbat. Istinbat itu adalah dasar dari pengambilan hukum. Maka berarti kita harus tahu istinbat dari ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Karena ketika kita mentok atau kita ingin tahu tahqiq dalam permasalahan yang sedang kita bahas dalam suatu disiplin ilmu, kita larinya ke istinbatnya, larinya ke dasarnya. Jadi kalau misalnya usul fikih itu istinbatnya apa? Istinbatnya dari ilmu kalam, dari ilmu bahasa Arab, dan dari tasawwurul ahkam. Itu nanti akan ada tempatnya. Singkatnya adalah salah satunya adalah ilmu kalam. Artinya adalah orang yang ingin memahami baik ilmu usul fikih, dia harus mungkin dalam ilmu kalamnya. Karena kan sangat banyak sekali tempat di mana dia itu membutuhkan memahami ilmu kalam terlebih dahulu. Mau belajar ilmu usul fikih tapi harus belajar ilmu kalam terlebih dulu. Gitu ya. Mau belajar ilmu kalam harus belajar mantik terlebih dulu. Mundur lagi kan? Oke, dan ilmu kalam itu istindatnya salah satunya adalah ilmu mantik. Ilmu mantik istindatnya apa? Akan kita Oke, berikutnya adalah hukum syariah. Hukum syariah, hukum syariat untuk mempelajarinya. Untuk mempelajari. Kenapa kita perlu tahu dari awal? Iya, kan ilmu panjang banget ya. Kita sudah qadha salat sanawat untuk mempelajari mati. Di akhir ternyata ketahuan bahwa mati itu haram. Mending kita belajar yang lain kan gitu ya. Nah, maka sebelum kita masuk ke dalam ilmu yang akan kita pelajari karena dia panjang, maka ketahui dulu ini hukumnya apa. Ya, kalau dia wajib, maka harus kita semangat di dalamnya karena bahkan dia wajib. Ya, kalau dia sunnah, kita lihat apakah ada wajib lainnya yang terbengkalai atau tidak. Kalau tidak ada, lanjutkan. Kalau ada, maka yang wajib yang harus diawalkan. Maka kita perlu mengetahui. Kalau dia sekadar mubah, lagi-lagi kita lihat apakah ada kewajiban yang akan terbengkalai atau tidak. Karena ini prosesnya menuntut waktu yang sangat banyak sekali. Jadi makanya para ulama atau para thalabatul ilmu itu diperintahkan untuk tafarru, untuk totalitas. Bahkan kemudian nanti akan dikatakan bahwa thalabul ilm istighal bil ilm bi talabil ilm itu aula min istighal binawafil. Dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, ini ilmu yang apa? Itu juga harus diketahui, bukan ilmu mutlakon. Karena kalau ilmu mutlakon maka tidak bisa kemudian dia dirojikan daripada nawafil lebih utama daripada ilmu yang sifatnya adalah mubah. Tapi kemudian jangan kemudian kalian mengatakan bahwa matematika secara umum mubah, nggak bisa, gitu ya. Karena keadaannya akan berbeda-beda. Setiap ilmu dia akan berubah sifat hukumnya menjadi fardu ain atau fardu kifayah ketika keadaannya menuntut, gitu ya. Dan itu kejadian misalnya apa? Misalnya adalah ketika kita ini contoh perbedaan atau perubahan hukum. Misalnya sholat jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ketika kita melakukan perjalanan, misalnya kita tentara atau lagi healing ke hutan misalnya, atau ke mana misalnya, ke gunung. Nah, kemudian lagi mendaki gunung, kita cuma berdua dan ternyata teman kita misalnya wafat kena racun lah, atau kegigit ular lah, atau jatuh atau apa, misalnya. Kemudian ketika meninggal, apa yang dilakukan? Ketika misalnya nggak ada sinyal, apa yang dilakukan? Ketika juga tidak kuat untuk bawa pulang, yang dilakukan adalah ta'ayyana tajhizul mayyit ala hadzal fard as-shadiq. Jadi yang menjadi fardu ain bagi temannya ini untuk melakukan tajhiz mayit, mensolidnya, mengkafaninya, menguburkannya. Jadi yang menjadi fardu ain padahal tadinya fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain. Dalam hukum itu banyak sekali perpindahan satu hukum ke hukum yang lainnya. Biasanya kalau kalian yang sering dengar adalah hukum masalah nikah. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Kemudian kalau dia begini-begini maka jadi sunnah. Kalau begini maka jadi wajib. Kalau begini maka dia jadi haram. Kalau begini maka keadaannya jadi makruh. Gak tahu sering atau tidak, tapi di syariah nanti akan ada pelajaran itu. Oke. Tentang ahkam zawaj, karena di syariah itu jadi pelajaran khusus namanya ahwal syakhsiyah, jadi pelajaran khusus. Oke, istinbat hukum syariah sudah, berikutnya adalah, dan itu yang terakhir, masailun.
Masail itu apa? Bentuk dari setiap masailnya. Dia maudu'nya apa, mahmulnya apa. Bentuknya bagaimana? Maudu'nya berupa apa, mahmulnya berupa apa. Supaya memudahkan kita, masail dari ilmu tersebut adalah seperti ini, seperti itu. Jadi bentuknya itu bagaimana? Misalnya di sini bentuknya adalah diawali dengan ta'rif. Kemudian mahmulnya adalah dia itu ta'rif yang benar atau ta'rif yang salah. Ya, bentuknya seperti itu nanti. Dia maudu'nya adalah qadhiyah atau maudu'nya adalah qiyas, yang mana nanti mahmulnya berupa dia itu adalah qiyas borok yang begini dan dia muncul atau tidak. Dia adalah qiyas yang bentuknya begini dan dia itu akim atau tidak. Dia itu qiyas yang begini ilahi. Itu adalah bentuk dari masail. Oke, dengan 10 ini maka ketika kita sudah menjelaskan setiap disiplin ilmu menggunakan 10 mabadi ini, maka orang tersebut siap, silahkan masuk ke dalam ilmu tersebut kalau pengen masuk. Ya, atau memang kalau harus masuk karena hukumnya adalah fardu kifayah atau fardu ain. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama mencukupkan menyebutkan sebagian saja. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a haja syarafa. Tapi kalau kita sebagai qauli mengetahui semuanya dan seorang guru mengajarkan semuanya, mengasih tahu semuanya, maka itu akan sangat-sangat lebih bagus sekali. Wa man daral jami'a dara yadri. Wa man daral al jami'a haza asyarafa. Syarafanya dipanjangkan. Itu alifnya namanya alif isbah di dalam ilmu arif. Syarafa dia bukan alif untuk tasniyah atau semacamnya. Karena di akhir dari setiap syatr dalam ma'arud, setiap potongan itu namanya syatr. Akhir setiap syatr itu harus sukun. Kalau bukan berupa sukun maka disukunkan dengan apa? Dengan isbah. Jadi misal kalau di situ wadi misal tidak sukun maka wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u dalam kitab Arudiyah tulisannya wal wadi'u ada baunya. Tapi ini adalah kitab Arudiyah. Tapi di sini bukan wal wadi'u, di sini wal wadi'. Karena di sini juga di bait pertama juga terjadi seperti itu. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Qad akhraja isyarat dhamirnya kembali ke mana? Siapa yang ikhraj? Allah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Siapa lagi? Kenapa dia akhraja? Kok tasniyah sih? Enggak, dia bukan tasniyah. Dia adalah alif isbah. Jadi artinya adalah aslinya adalah qad akhraja. Ja saja dia saja. Jadi tapi dipanjang ja. Karena isbah. Silakan direnungi sebentar. Setelah beberapa menit akan kita mulai masuk dalam ta'rif dari ilmu mantiq, maudu'nya, tamrohnya, ila akhirih. Oke, ada pertanyaan? Belum lanjut? Masalah. Ya, kenalkan diri supaya saya terbiasa. Iya. Perkenalkan, nama saya Akas. Dari itu. Masalah fan, Ustaz. Ta'rifnya fan itu apa, Ustaz? Apa bedanya dengan ilmu? Kenapa di sini pakainya fan? Enggak pakai ilmu saja. Fan itu muradif lil ilm. Fan itu muradif lil ilm. Dan itlaqul fan ala masail itu ashhar daripada ilm. Karena ilm itu maknanya banyak sekali. Yang ilm maknanya banyak. Fan artinya dari ilm yang artinya masail. Maka untuk menyingkat daripada terlalu banyak perbedaannya, maka langsung dengan mabadikul di fan ini. Secara arusnya tidak ada masalah kalau kita mau mengganti, karena secara ininya kotaknya itu sama saja. Jadi bisa secara arusnya inna mabadikul ilmin asyara. Tapi kenapa pilihnya fan? Dikembalikan sebenarnya kepada muallifnya, syairnya, ini Imam Sobban. Yang membuat syair ini adalah Imam Sobban. Pada dasarnya dikembalikan kepada Imam Sobban. Kita menelisik, kira-kira kenapa ya bahasanya adalah fan? Untuk menghilangkan kebingungan, untuk meminimalisir perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Di sini juga boleh kalian ganti fanul mantiq sama saja. Ya. Saya Yudi. Yudi. Jadi
ketika dalam takrif atau yang di situ tertulis had suatu ilmu itu tidak bisa terlepas dari maudhu ataupun tamrah. Terus kenapa dalam bait pertama itu setelah had kita masih merinci maudhu sama tamrahnya gitu? Bukankah dengan kita mengetahui had kita sudah bisa mengetahui antara maudhu ataupun tamrahnya? Oh, bagus. Dan itulah yang kemudian menjadikan para ulama iktifak dengan 2 di antara 3. 2 di antara 3 dalam prakteknya nanti iktifak. Tapi dalam iktifak tersebut tetap perlu ada. Gini, misalnya adalah had itu yursyid ilal maudhu. Yursyid ilal maudhu itu tidak sedang mengatakan itu maudhu. Gitu ya. Menunjukkan pada sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu sendiri. Gitu ya. Sesuatu itu sendiri yang perlu diketahui. Gitu ya. Tapi kalau menunjukkan dan gurunya bisa menunjukkan, maka itu lebih bagus. Makanya di dalam tahdid misalnya, di dalam tahdid itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan tarifnya. Kalian kalau sudah belajar tahdid di awal-awal itu tidak ada tarif mantik. Yang disebutnya apa? Samroh mantik. Apalagi